Halo teman-teman, jadi kami dari tim Data Warehouse di sini akan menjelaskan mengenai apa sih itu Data Warehouse, konsep, manfaat maupun penjelasan lainnya. Di sini saya sebagai pembuka akan menjelaskan apa itu Data Warehouse. Jadi Data Warehouse itu adalah sebuah basis data penyimpanan data baik masa lampau ataupun sekarang dari berbagai sistem operasi, di mana Data Warehouse ini dia konsepnya itu penyimpanan data besar yang dapat kita gunakan untuk menganalisis maupun pengambilan keputusan, guys. Baiklah, untuk manfaatnya akan saya serahkan ke teman saya. Nah, adapun manfaat dari data warehouse yaitu yang pertama ketersediaan dan kualitas, lalu yang kedua itu ada business intelligence, ada yang ketiga ada hemat, dan yang terakhir ada efisiensi. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, adapun peran data warehouse dalam analisis data, yaitu memiliki peran kunci yang penting dalam analisis data karena menyediakan tempat sentral untuk menyimpan dan mengelola data yang bervariasi dari berbagai sumber. Nah, ini juga memungkinkan para analisis data untuk mengakses dan menganalisis data yang secara efisien tanpa harus mencari-cari di berbagai sumber yang berbeda. Baik, data warehouse sendiri itu memiliki keunggulan di berbagai kondisi. Yang pertama ada konsolidasi data, performa yang lebih baik, optimasi untuk menganalisis data, pemeliharaan riwayat, dan skalabilitas. Jadi apabila suatu perusahaan atau organisasi ingin mengambil keputusan dari berbagai sumber untuk mendapatkan ilmu atau memahami tren yang ada, data warehouse ini sendiri merupakan pendekatan yang lebih baik atau lebih unggul dibandingkan dengan pendekatan yang lain. Apa itu database? Database adalah koleksi data yang sistematis dan sistematis disimpan secara elektronik. Ini dapat berisi semua jenis data, termasuk angka, gambar, video, dan file. Anda juga dapat menggunakan perangkat lunak yang disebut sebagai sistem manajemen database, singkatan dari DBMS, yang dimana untuk mengambil, mengedit, dan menyimpan data. Halo guys, jadi tadi kan teman saya sudah menjelaskan apa sih itu database. Sekarang saya akan menyampaikan kepada teman-teman apa saja fungsi dari database sendiri. Nah, yang pertama, fungsi dari database sendiri merupakan mengelompokkan data dan informasi dan memudahkan identifikasi data. Selanjutnya, untuk memudahkan mengakses, menghapus, menyimpan, dan pembaruan data. Selanjutnya ada juga untuk menghindari data yang tersimpan secara ganda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dalam penggunaan database. Yang pertama adalah penggunaan database dapat memudahkan pengguna dalam mengakses dan menganalisis data, dikarenakan penyimpanan dalam database itu terstruktur dan terurut. Dan yang kedua adalah efisiensi dan kemudahan dalam mengakses data. Dan yang ketiga adalah data dalam database dapat difilter ataupun disaring sesuai kebutuhan. Dan yang keempat adalah beberapa dari database seringkali menyediakan fitur login dan autentifikasi sehingga menjamin keamanan data karena dikarenakan tidak semua pengguna dapat mengakses data tersebut. Dan yang kelima adalah database sendiri memungkinkan pengguna dapat menggabungkan data dari beberapa sumber menjadi satu unit. Dan yang terakhir adalah seringkali juga database dirancang untuk menampung data yang berkembang sehingga Anda tidak perlu mengkhawatirkan lagi kehabisan ruang di disk Anda. Cukup hebat, bukan? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, database adalah alat penting untuk mengolah data dengan secara terstruktur, aman, dan efisien. Secara umum, penggunaan database digunakan untuk mengolah data dalam format struktur, menjaga keamanan data, memungkinkan analisis data, dan mempermudah berbagi data. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di debat kita siang ini. Nah, kali ini kita akan membahas perbandingan antara database dan data warehouse dengan fokus pada kekurangan masing-masing. Mari kita mulai dengan pernyataan pembuka dari masing-masing kedua tim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga tim yang telah hadir pada debat kali ini. Saya sebagai perwakilan dari kelompok database
akan membacakan kekurangan dan kelebihan dari database itu sendiri. Yang pertama, kita masuk ke kelebihan dari database. Responsif database memungkinkan akses cepat dan responsif terhadap perubahan data dalam waktu nyata. Yang kedua, optimal untuk transaksi, yaitu cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan transaksi seperti e-commerce dan atau sistem manajemen inventaris. Yang ketiga, skalabilitas vertikal, yang dimana dapat dengan mudah ditingkatkan kapasitasnya dengan meningkatkan daya komputasi atau memori. Dan kekurangan dari database itu, yang pertama, keterbatasan analisis kompleks, yang dimana tidak efisien data warehouse dalam melakukan analisis data yang kompleks dan menyeluruh. Yang kedua, kurangnya integrasi data, yang dimana tidak dapat dengan mudah mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk analisis holistik. Yang ketiga dan yang terakhir, biaya pengembangan aplikasi. Untuk memerlukan biaya pengembangan aplikasi yang lebih tinggi untuk mengoptimalkan kinerja database dalam skala besar. Sekian dari saya, terima kasih. Dan kembalikan ke moderator. Baik, kepada teman-teman dari moderator, di sini mungkin saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan dari data warehouse itu sendiri. Untuk kelebihannya itu ada 3. Yang pertama adalah analisis mendalam. Jadi data warehouse itu memfasilitasi analisis yang mendalam untuk data historis dan data saat ini. Jadi tujuannya itu untuk mengoptimasi pengambilan dalam keputusan yang strategis. Terus yang kedua adalah konsolidasi data. Jadi data warehouse ini yaitu mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk analisis secara menyeluruh dan kohesif. Dan yang terakhir adalah skalabilitas horizontal. Data warehouse ini yaitu dapat menangani volume data yang besar dan kompleks secara horizontal dengan menambahkan node atau database atau kapasitas penyimpanannya. Untuk kekurangannya itu sendiri juga ada 3. Yang pertama adalah waktu responnya yang lebih lambat. Memiliki waktu tanggapan yang lebih lambat daripada database operasional secara real time. Terus yang kedua adalah biaya dan kompleksitas. Data warehouse itu memiliki investasi biaya dan sumber daya yang lebih besar dalam pengelolaan dan pemeliharaannya. Terus yang terakhir adalah keterbatasan integrasi data secara real time. Tidak seoptimal database secara umumnya dalam menyesuaikan integrasi data real time untuk operasional yang mendesak. Jadi data warehouse itu kurang optimal kalau untuk data yang secara real time dan mendesak. Jadi seperti itu. Saya kembalikan. Baik, di sini saya sebagai mewakili dari tim database, saya akan menunjukkan apa-apa saja kekurangan dari database. Salah satu kekurangan dari database adalah kemampuan yang terbatas dalam analisis data yang mendalam. Database cenderung lebih fokus pada pemrosesan transaksi dan penyimpanan data operasional secara real time. Namun, tidak seefisien data warehouse dalam mengelola data historis atau analisis strategis. Terima kasih, saya kembali. Sebagai perwakilan dari tim data warehouse sendiri, kami mengakui bahwa data warehouse itu dia memiliki kekurangan dalam respon yang lebih lambat terhadap operasi real time. Jadi data warehouse itu dia sangat cocok untuk analisis yang mendalam, tapi untuk responnya sendiri dia cenderung lebih lambat dari database. Jadi kalau misalnya mau menggunakan sesuatu yang memiliki respon yang lebih cepat dalam real time, data warehouse itu kurang dari database untuk penggunaannya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan bahwa database sendiri biasanya masih mengalami keterbatasan dalam integrasi dari berbagai sumber. Hal ini dapat menyulitkan dan menghasilkan analisis holistik yang melibatkan data dari beberapa sumber yang berbeda. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Namun demikian, data warehouse ini juga memiliki kelemahan dalam hal biaya dan kompleksitas. Pengelolaan dan pemeliharaan data warehouse membutuhkan investasi biaya dan sumber daya yang benar, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, dengan demikian kita melihat bahwa kedua platform memiliki kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan mereka masing-masing.
Sekarang, mari kita masuki sesi kesimpulan untuk memperjelas atau menambahkan informasi tentang kelebihan maupun kekurangan dari yang telah kita bahas sebelumnya. Dalam debat mengenai kekurangan database versus data warehouse, kedua tim telah mengungkapkan aspek yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Tim database menyoroti keterbatasan dalam analisis mendalam dan integrasi data dari berbagai sumber, sementara tim dari data warehouse mengakui waktu respons yang lebih lambat dan biaya pengelolaan yang tinggi. Meskipun database responsif dan optimal untuk transaksi, data warehouse memungkinkan analisis holistik dan konsolidasi data yang lebih efektif. Kesimpulannya, organisasi perlu memilih platform berdasarkan kebutuhan operasional dan strategi mitigasi untuk mengatasi kekurangan yang ada. Sekian dari saya. Sekian video mengenai pratinjau kelebihan dan kekurangan dari data warehouse versus database dari kelompok kami, kelompok 4. Sekian, terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh begitu? Boleh. Begitu saja. Jatuh. Rekam memang dia, rekam memang. Sudah terekam. Semangat Johan, aku kepadamu. Semangat editor. Tenet. Terang sini nih. Perempuan penting enggak sih? Siapa yang bicara? Dua. Apa kesimpulan? Suara semua di atas ya. Garis nggak ditinggal. Oh, saja sekian. Ya, sekian video dari Video debat Kemarin tadi debat bla 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 dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Salam. Sudah. video debat data. Dari mana? Tangan. Fatnya terlalu tinggi. Mungkin kau Jawaban gini. database versus data warehouse. Ayo, kalau sudah siap, hitung saja 3. Iya, dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Dan selamat menunaikan ibadah puasa. wabarakatuh. Terima kasih dan langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah itu aja. apa? Boleh. Bagaimana model tangan? Biasa Biasa saja. saja sih. Ganjar. Biasa saja. Biasa saja. Baru nanti pas saya bilang dan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti salam atau nanti terima kasih? Salam. Oke. Boleh. Hitung ya. Semua tangan. 1, 2, ya saja dulu. 1, 2, 3. Sekian video mengenai debat data warehouse versus dengan database dari kelompok kami, kelompok 4. Dari kelompok 4. Sekian dan Hitung. Nanti kalau kurang waktunya tinggal tambah ini, Be. oh, oke. Iya. Memang harus ada kan? Boleh. Ayo, 1, 2, 3. dia tarik nafas. Nungguin ya. Please. Langsung bubar itu langsung kasih gelap videonya. Kata Buffett. Kata Mas, pura-pura Berarti Buffett fade out. yang ketawa itu jadi bintang, Sri ya bintang. Cuman pura-pura gepek. Itu sampai berapa menit tuh? Minimal 10. Maksimal 15. Ini behind the scene. Ini behind the scene ya. Nanti kok kasih masuk jadi pertanyaan. Halo Ibu, semoga nilai kita astagfirullahaladzim. Selamat menjalankan. April. Dadah.